Meskipun ICJ tidak mengatakan betul Israel telah melakukan genosida, meskipun begitu, tidak ada begitu, ya. Tetapi dengan amanah keputusan bahwa Israel harus ada keyakinan bahwa Israel tidak lagi melakukan genosida. Seluruh pihak harus IDF, ya, itu harus meyakinkan tidak ada satu pasukan pun yang membunuh orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Itu artinya meskipun tidak ada keputusan ceasefire yang yang permanen, tapi sudah ada perintah Israel tidak boleh. Nah, inilah yang pertanyaan kedua. Negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara lain yang selama ini memberikan pemihakan terhadap Palestina dan masyarakat seperti kita ini harus ikut mengawal keputusan itu supaya Israel tidak lagi melakukan pembunuhan, tidak lagi melakukan penyerangan. Kesempatannya ada. Amerika sekarang sudah menjauhi Israel. Eropa juga sudah menjauhi Israel. Saya pernah menyatakan ini ambil kesempatan kelemahan Israel itu untuk menekan dan juga meyakinkan supaya Israel tidak melakukan kejahatan lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngopas, Ngobrol Palestina. Mohon izin sebelumnya Prof izin memperkenalkan diri. Saya Winda. Mbak Winda. Ya, alhamdulillah. Prof sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebahagiaan bagi kami semua kedatangan pada hari ini yaitu guru besar kami Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA. Baik Prof, ada beberapa hal yang sepertinya kita perlu mendiskusikan ini karena bagaimana pendapat Prof tentang pasca gugatan Afrika Selatan terhadap pengadilan kriminal internasional genosida Zionis Israel di Gaza? Apakah sudah memuaskan dan berdampak positif bagi Palestina? Ya, terima kasih, pertanyaan penting. Tapi kalau ditanya memuaskan atau tidak memuaskan, ya tidak puas. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa poin penting yang dilakukan yaitu pengadilan di International Court of Justice atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel itu penting untuk menegaskan kepada masyarakat dunia, termasuk dunia Islam dan kita semua, bahwa proses hukum itu dilakukan. Selama ini mungkin banyak orang atau pihak yang pesimis ya terhadap penyelesaian Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, karena di dalam banyak forum internasional termasuk di PBB itu selalu ada masalah. Proses untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina selalu saja diperpotong oleh kekuatan-kekuatan tertentu, sebut sajalah Amerika, ya. Baik. Termasuk juga apakah ada ruang bagi penyelesaian secara hukum. Itu banyak masyarakat yang selama ini mungkin juga pesimis karena sudah membayangkan kerumitan-kerumitan yang akan dihadapi dalam penyelesaian secara hukum internasional ini. Alasannya apa? Pengalaman juga sudah menunjukkan begitu. Pengalaman selalu ada hambatan ya, ada hambatan. Jadi ini penting bahwa melalui Afrika Selatan ya, sekali lagi Afrika Selatan yang juga punya pengalaman apartheid di sana, itu berhasil membawa kasus ini di International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Ini penting. Ini pertama. Kedua, sebagai proses hukum tentu belum selesai. Samalah di tempat kita itu
Karena kemarin tuh ICJ itu baru pada tahap mendengarkan gugatan. Ya. Nah, lalu langkah apa lagi yang sekiranya bisa ditempuh dunia untuk menghentikan serangan Zionis Israel ke Gaza? Ya, sebelum masuk menghentikan ini, saya lanjutkan penjelasan saya tadi. Tahap yang sekarang dilakukan itu adalah mendengarkan gugatan dan ICJ menerima gugatan ini. Tahap berikutnya seperti juga amanat dari Dewan Keamanan PBB, ya, itu akan mendengarkan apa yang disebut dengan advisory opinion. Jadi amanat Dewan Keamanan PBB kepada ICJ supaya mendengarkan apa yang disebut dengan opini yang sifatnya advis. Insya Allah Indonesia akan diundang, ya, akan diundang di Mahkamah Internasional mendengarkan penjelasan lisan dari Menteri Luar Negeri. Ini penting. Nah, yang kedua, ini langkah yang perlu dilakukan dan Menteri Luar Negeri harus firm, insya Allah firm terkait dengan apa-apa saja yang sudah harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Saya kebetulan termasuk ikut memberikan masukan terhadap apa yang disebut dengan advisory opinion Menteri Luar Negeri ini. Nah, tahap berikutnya adalah keputusan dari ICJ, ya, itu harus diamankan, ya. Meskipun ICJ tidak mengatakan betul Israel telah melakukan genosida, meskipun begitu, tidak ada begitu, ya. Tetapi dengan amanah keputusan bahwa Israel harus ada keyakinan bahwa Israel tidak lagi melakukan genosida. Seluruh pihak harus IDF, ya, Defense Force itu harus meyakinkan tidak ada satu pasukan pun yang membunuh orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Itu artinya meskipun tidak ada keputusan ceasefire yang yang permanen, tapi sudah ada perintah Israel tidak boleh. Nah, inilah yang pertanyaan kedua. Negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara lain yang selama ini memberikan pemihakan terhadap Palestina dan masyarakat seperti kita ini harus ikut mengawal keputusan itu supaya Israel tidak lagi melakukan pembunuhan, tidak lagi melakukan penyerangan. Kesempatannya ada. Amerika sekarang sudah menjauhi Israel. Eropa juga sudah menjauhi Israel. Saya pernah menyatakan ini ambil kesempatan kelemahan Israel itu untuk menekan dan juga meyakinkan supaya Israel tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, ini yang perlu dilakukan, karena itu harus ada tim yang melakukan pemantauan, tidak ada lagi pembunuhan. Kira-kira itu. Ya. Nah, apakah peran diplomasi Indonesia sudah maksimal dalam mengupayakan berhentinya serangan Israel ke Gaza? Bagi saya selama ini Menteri Luar Negeri kita sudah berbuat banyak, ya, dan hasilnya juga sangat terasa. Bahkan dunia internasional sekarang, bahkan Israel sudah tahu betul bahwa posisi Indonesia, diplomasi internasional Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri itu cukup jelas. Tetapi tentu saja belum selesai. Karena itu upaya-upaya diplomatik lain yang dilakukan oleh kementerian kita Indonesia dan tentu didukung oleh elemen masyarakat seperti kita ini, Aqsa Working Group, Mina News, media, civil society, pondok-pondok pesantren, kampus, itu harus juga memberikan dukungan penuh supaya tadi, ya, upaya-upaya kita maksimal. Karena sudah jelas sekarang ini Israel juga sudah menentang, tidak menerima keputusan ICJ. Nah, ini kalau dibiarkan maka itu akan menjadi liar. Karena itu kebijakan atau politik luar negeri kementerian kita ini harus terus dioptimalkan, karena pasti ada masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah baru, dan
Ini harus kita antisipasi. Nah, bagaimana pendapat Prof tentang ratusan resolusi di Dewan Keamanan PBB selalu diveto oleh penjaga Israel Amerika Selatan? Apakah masih relevan? Apakah masih relevan hak veto ini bagi aturan kedamaian dunia? Itu penting. Veto itu penting. Selama ini veto itu kan dipegang oleh 5 negara ya. Amerika, Prancis, Inggris, sama saja itu. Kemudian Cina, kemudian Rusia. Selama ini negara-negara seperti Amerika, Prancis, dan Rusia itu pernah memanfaatkan veto. Tapi veto khusus kaitannya dengan Palestina ini adalah menunjukkan otoritarianisme Amerika. Karena ini menyangkut soal kehidupan. Indonesia, saya MUI pernah mengusulkan jangan ada ruang veto bagi urusan-urusan kematian dan kehidupan. Karena veto yang selama ini dilakukan oleh Amerika selalu memihak kepada Israel. Saya mengusulkan mekanismenya harus dirombak. Saya pernah menyebutkan demokratisasi di PBB penting. Perombakan struktur organisasi penting. Supaya tidak ada lagi negara tertentu yang merasa superior. Selama ini merasa superior itu Amerika dan yang 5 negara lain itu. Nah, jadi saya mengusulkan pemegang veto ditambah. Jangan 5. Ada negara-negara yang mewakili OKI misalnya, ya, atau negara-negara lain yang selama ini terabaikan dalam peta global. Nah, ini sungguh sangat penting, tapi tentu saja membutuhkan perjuangan effort yang juga keras. Ini perjuangan diplomasi. Tapi saya berharap supaya terjadi perimbangan politik di tingkat global, maka jangan ada negara-negara tertentu yang merasa superior sehingga menginjak-injak kedaulatan PBB. Menurut hemat saya sekarang waktunya kita akhiri mitos Amerika sebagai negara besar. Harus kita akhiri. Siapa yang mengakhiri? Ya kita ini. Dunia Islam harus berani tampil. Mitos negara Amerika sebagai negara besar dan superior harus dikupus. Nah, iya benar. Nah, lalu Prof, kiranya peran apa saja yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia dalam mendukung terbebasnya Masjidil Aqsa dan kemerdekaan Palestina? Satu, menurut saya literasi. Ya. Anak-anak muda itu terus diberi ruang untuk belajar dengan baik, belajar dengan benar tentang Palestina dan tentang Israel. Ya. Kita sedang memikirkan nanti ada museum di Indonesia namanya Museum Genosida Israel. Tapi upaya-upaya lain untuk membangun tradisi literasi menjadi penting karena itu daurah yang dilakukan oleh Aqsa Working Group dan pesantren Al-Fatah ini itu menjadi penting supaya anak-anak muda kita kaum milenial itu mengerti tentang Palestina. Itu satu. Yang kedua, lanjutkan boikot. Sekarang sudah ketahuan hasilnya. Yeah. Terus boikot. Yang ketiga, pemerintah dalam kapasitasnya terus harus lebih progresif ke depan untuk perjuangan diplomasi. Harus bertemu dengan beberapa negara-negara lain yang berpikiran sama, yaitu membangun tatanan dunia baru. Bagi masyarakat civil society seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan semua gerakan-gerakan pembela Palestina perlu juga merapatkan barisan. Pertama, memperkuat bantuan kemanusiaan itu masih sangat relevan, ya. Tetapi forum-forum yang terkait dengan kejahatan Palestina harus perlu didengungkan supaya apa? Israel secara internasional semakin mendapatkan tekanan publik. Jadi public pressure secara global penting dilakukan supaya melemah Israel dan akhirnya finish Israel. Kira-kira gitu. Nah, mungkin ini terakhir sekaligus closing statement ya, Prof. Okay. Bagaimana peran MUI bidang Prof terkait pembelaan Palestina dan dakwah Islam? MUI akan terus dalam kapasitasnya, ya. Pertama, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, menurut hemat saya terus dikembangkan.
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, kawan-kawan, termasuk Aqsa Working Group, termasuk jaringan pesantren, merapatkan barisan yang tadi itu. Softnya harus diperkuat ya, untuk menggelurakan semangat perlawanan pembelaan terhadap Palestina sampai merdeka ya, karena Palestina satu-satunya negara yang sekarang ini belum merdeka. Yang kedua, program-program kemanusiaan MUI terus dilakukan. Kemarin melalui Basnas kami sudah menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 26,5 miliar. Nah, per hari ini ada uang 9,3 miliar akan kita serahkan, dan itu program kemanusiaan itu panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Mudah-mudahan masih banyak anak-anak muda Palestina yang survive, dan itu akan kita beri bantuan dengan pemberian beasiswa. Saya kira ini kesempatan yang baik bagi kekuatan-kekuatan civil society seperti kita untuk memberikan itu. Yang kelima, itu literasi yang terus-menerus. Saya kira kampus harus juga menjadi bagian bersama-sama dengan MUI menjadi bagian literasi, membangun awareness, membangun kesadaran kaum muda, mahasiswa, calon cendekiawan tentang Palestina. Wah, saya kira itu, dan doa lah ya. Ya, doa tentu. terus. Alhamdulillah di waktu yang singkat ini kita sudah beberapa pertanyaan tadi yang sudah terjawab oleh Prof, dan tentunya pasti saya pribadi selaku anak muda juga merasa termotivasi, dan ini PR terbesar saya juga untuk terus menambah literasi, dan belum ada kata terlambat untuk teman-teman di luar sana untuk untuk jangan bingung untuk mendukung Palestina. Ya, demikian juga sekaligus penutup di segmen kita kali ini. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.